Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Pandura Wicaksana, Prodi Pendidikan Ekonomi 2018, semester 6. Ingin mengumpulkan tugas UTS, yaitu membuat video tentang sistem informasi manajemen yang membahas struktur organisasi dalam perusahaan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang PT MIDI, atau lebih jelasnya, saya akan mengambil dari perusahaan Alfa MIDI. Oke, teman-teman, silakan disimak videonya. Yaitu struktur organisasi Alfa Media. Kita bahas dulu sejarahnya. Alfa MIDI pengertiannya yaitu jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini lebih besar dari minimarket pada umumnya. Selain menjual buah dan sayur, Alfa MIDI juga menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Oke, lanjut. Profil perusahaan PT MIDI Utama Indonesia Tbk didirikan bulan Juni 2007 sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perseroan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan tos serba atau swalayan dan minimarket. Perusahaan berkedudukan di Tangerang, Banten. Nah, pada awal pendiriannya, PT MIDI Utama Indonesia Tbk ini bernama PT MIDI Mart Utama. Gerai pertamanya menyandang nama Alfa MIDI yang terletak di Jalan Garuda, tepatnya di Jakarta Pusat, Jakpus. Kalau sekarang udah tersebar di mana-mana. Adapun konsep Alfa MIDI diciptakan untuk menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi mingguan di toko yang terdekat. Alfa MIDI dikembangkan dengan konsep supermarket mini yang menempati luas area penjualan antara 200 hingga 400 meter. Makanya lumayan luas gitu ya, persegi. Keunikan gerai Alfa MIDI dibandingkan gerai sejenis lainnya adalah Alfa MIDI menyediakan produk fresh food, daging olahan, dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa lebih awet gitu ya. Jadi orang yang tadinya susah, belum punya kulkas, ya bisa mencari makanan yang dingin di Alfa MIDI. Struktur organisasinya, ini bisa kita lihat. Kemudian yang pertama yaitu Dewan Komisaris, merupakan organ yang bertugas mengawasi direksi dalam menetapkan kebijakan dan pengurusan perseroan dan mengelola perseroan. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kepada RUPS. Adapun tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan dalam anggaran dasar perseroan, tugas dan tanggung jawab komisaris mencakup 1. Melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan perseroan oleh direksi dan memberikan persetujuan serta pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan. Jadi yang mengatasi itu adalah komisaris. Kemudian 2, mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional perseroan. Itu biasanya ada closing. 3, mengawasi pengolahan perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi dan memberikan masukan jika diperlukan. Makanya kadang-kadang ada produk yang dibuat sendiri oleh Alfa MIDI. Kemudian di bawahnya Dewan Direksi. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS. Adapun tugas dan tanggung jawabnya mengelola kegiatan perseroan sehari-hari dalam mewujudkan visi misi perseroan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan anggaran dasar perseroan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS. Direksi mempunyai tugas secara kolektif antara lain: 1. Menyusun visi misi, nilai-nilai budaya, perusahaan, dan menyusun rencana strategis dan anggaran tahunan perseroan untuk mencapai visi misi perseroan. Kedua, menetapkan struktur organisasi yang efektif dengan rincian dan tugas tanggung jawab yang jelas. Tugas dan tanggung jawab yang jelas. Jadi yang ngasih tugas, yang ngasih tanggung jawab itu ya Dewan Direksi ini. Kemudian merekrut dan mengelola sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Membawai karyawan. Kemudian sekretaris perseroan. Perseroan memiliki sekretaris perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara perseroan dengan pihak yang berwenang di pasar modal. Jadi untuk hubungan itu ada tugas dari sekretaris ini. Investor dan publik, dan memastikan bahwa perseroan patuh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun tugas dan tanggung jawabnya: 1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya aturan-aturan yang berlaku di bidang pasar modal. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan pada masyarakat atas setiap info yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perseroan. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Demikian video kali ini dibuat, penjelasan singkat dari saya, jelas banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Akhir kali ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.